selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, sukses, dan Tuhan Yang Maha Kuasa semesta memberikan kalian kemudahan dan pencerahan di segala sisi hidupmu, terutama bagi kalian yang berada dalam suatu kesulitan ya. Oke. Terima kasih banyak sudah setia di channel aku ya, Frinimo Tarot. Bagi kalian yang baru, selamat datang. Semoga kalian enjoy di channel ini. Banyak tema-tema yang aku buat ya, tentang tema spiritual, relationship, zodiak. Sekarang udah setahun ini ya aku full ya untuk zodiak ya, dengan tema yang macam-macam ya. Jadi di zodiak pun ada spiritual, ada relationship pastinya, ada tentang healing ya, tentang positivitas agar kita tambah positif. Itu tujuan aku membuat channel tarot ini, untuk sama-sama ya, bukan mengajak juga, sama-sama kita positif, sama-sama kita belajar kehidupan, sama-sama mengambil hikmah dari suatu perjalanan hidup ya. Ini adalah update energi dari judul yang sama setahun yang lalu tentang perjalanan spiritualmu, dan nantinya hikmah atau kayak anugerah atau hadiah semesta yang menantimu ya. Ada dua file. File satu ini ikan paus ya, well. File kedua lama. Yang well ini tentang kelembutan, tenderness. Yang lama tentang pertumbuhan jiwa, ya, tentang pertumbuhan spiritual. Monggo ya, karena ini tentang perjalanan spiritual. Kalau kamu nyambung dua-duanya, monggo diambil energi baiknya ya. Kalau tertarik salah satu, monggo juga ya. Bagi kalian yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di post aja nanti videonya ya. Ini tetap aku peringatkan bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate atau nyambung. Disarankan tetap ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Aksi yang ditimbulkan nanti olehmu setelah menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya. Oke ya, aku akan mulai dari fase 1 ya, bye. Kalau PAL 1 tadi kamu pilih well ya, tentang kelembutan. Tunjukkan kasih sayangmu dan memaafkan apapun siapapun yang perlu kamu maafkan. Artinya di sini ini kan tentang perjalanan spiritual, dan nantinya kamu bisa menemukan hikmah atau hadiah semesta yang menantimu ya. Oke. Perjalanan spiritualmu sepertinya mengasah kamu, ngebentuk kamu menjadi seseorang yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang ya, seperti itu. Mungkin juga ada suatu bakat spiritual yang diinisiasi semesta, di mana itu ada kaitannya dengan sensitivitas kamu, dengan kelembutan kamu. Jadi empat misalnya. Kamu cari aja coba ya, bagi yang baru tentang empath itu, yaitu seseorang yang bisa merasakan emosi, feeling seseorang, atau malah yang lebih dalam lagi bisa merasakan kesakitan seseorang ya. Oke, coba kita buka lagi tentang perjalanan spiritualmu. Ada share your voice, ada dance with life. Oke, aku buka aja semuanya ya. Ada navigating by the star. Oke, artinya di sini perjalanan spiritualmu itu yang aku tadi katakan bahwa ini ngebentuk kamu untuk menjadi seseorang yang penuh kasih sayang ya. Namun di sini sepertinya apapun itu, di mana kamu diarahkan semesta untuk menjadi seseorang yang sensitif ya, karena sepertinya sepertinya sesuatu terjadi nih di hidupmu ya. Coba kita lihat di tarotnya ya, lovelies. Oke, ada King of Wands, the Magician reverse. Two of Swords, yes ya, tentang sensitivitas. Sini kencang banget ya. Oke, coba biar kelihatan semua. Oke, ini karena kartunya besar nih, si Sun and Moon tarot ini. Oke ya, kelihatan ya. Oke. Jadi perjalanan spiritualmu aku rasa ya, dimungkinkan kamu tuh udah mengalami spiritual awakening ya, aku lihat di sini. Jadi kamu tuh kayak udah kebentuk
ibaratnya tinggal finishing touch ya. Tinggal selesai dikit lagi. Seperti digambarkan King of Wands, namun belum selesai, seperti digambarkan The Magician terbalik. Gitu ya. Sensitivitas kamu juga sudah dibentuk, dimungkinkan cakra hatimu juga sudah dibersihkan. Kalau aku lihat ya udah mulai terbuka, maksud aku seperti itu ya. Oke. Seperti digambarkan 2 pedang ini. Ini juga aku rasa menceritakan suatu perjalanan spiritual yang kamu alami ya. Sepertinya yang aku alami di sini, yang kamu alami di sini yaitu suatu pengalaman yang tidak mengenakan ya, suatu pengalaman kehidupan yang kencang banget, dimungkinkan karena kamu bersimpangan dengan orang-orang yang menjatuhkanmu. Atau kamu, sorry ya, misalnya dilahirkan, namanya manusia tidak sempurna, di suatu keluarga yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Orang pun tidak ada yang sempurna. Jadi anak aja tidak ada yang sempurna. Jadi ayah, jadi ibu nggak ada yang sempurna. Ya, semua lahir ke dunia ini untuk suatu pembelajaran dan pertumbuhan spiritual seperti yang kita bahas ini. Nah, dari situ ada suatu pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran ini untuk beberapa kasus ya, kamu dari muda udah ditempa suatu ketidaknyamanan. Misalnya suatu keluarga yang enggak sempurna ya. Suatu misalnya kamu dibully juga waktu kecil seperti itu, atau mungkin ketika kamu dewasa kamu tumbuh sempurna nih ya, ayah ibu mencintaimu, kamu namun ternyata di suatu perjalanan, misalnya di perjalanan cinta, kamu terjatuh di situ, kamu misalnya dihianati seperti itu, atau di karir, di bisnis juga dihianati dan dimanipulasi aku rasa ya. Tapi apapun itu aku rasa di sini ya, anak ke depan pengalaman hidup yang kamu lalui ini someday kamu bisa share your voice ya. Jadi kamu someday harus keluar dari suatu ketakutan, dari suatu insecurity karena kamu misalnya ada suatu masa kelam yang kamu hadapi. Nah, kamu keluar untuk apa? Sharing. Ya, karena sepertinya proses pendewasaanmu seperti digambarkan King of Wands ini ya, sama The Magician yang terbalik ini, itu sepertinya udah saatnya kamu mulai belajar untuk juga misalnya tuh, kalau aku lihat di sini ya, lebih untuk menolong orang-orang yang punya kesulitan yang sama denganmu. Itu yang aku lihat di sini ya, seperti digambarkan tadi well ini ya, ada tenderness, kelembutan. Nah, mungkin bagi kalian yang belum siap, karena apa? Mungkin cakra tenggorokanmu juga lagi dibuka nih, seperti digambarkan di sini ada energi pedang ya, tentang komunikasi pedang ini. Jadi cakra tenggorokanmu lagi dibuka juga, sehingga someday emang kamu bisa sih untuk share your voice, menyuarakan hatimu, menyuarakan pendapatmu, menyuarakan orang-orang yang nggak punya suara. Kayak gitu ya, oke. Dan aku lihat juga di sini seperti aku bilang tadi, ada yang emang belum siap untuk kayak share your voice ya, belum siap untuk keluar. Tapi someday kamu bisa. Nah, sementara itu kamu berdasar dengan kehidupan. Kehidupan memang tidak sempurna, memberikan kamu pembelajaran kuat. Karena apa? Sepertinya kamu emang punya misi. Seperti digambarkan justice ini. Gitu, menyuarakan kebenaran. Untuk mengarahkan orang-orang kepada kebenaran. Tapi pertama-tama kamu yang harus diarahkan ke kebenaran. Seperti digambarkan navigating by the stars. Follow your bliss ya. Sepertinya di sini bisa saja kamu berada dalam suatu persimpangan seperti digambarkan crossroad ini ya. Ini sepertinya hidup kamu kayak stagnan, nggak tahu mesti gimana. Tapi percayalah, di perjalanan spiritualmu Tuhan akan ngarahin kamu. Ibaratnya ketika malam hari pun nelayan nggak nyasar loh, karena diarahkan oleh bintang-bintang. Nah, ini kamu yang akan diarahkan oleh bintang-bintang. Itu yang aku lihat ya, dan keselarasan, keharmonisan akan juga kamu dapatkan seperti digambarkan 2 piala ini, Two of Cups. Oke. Oke. Jadi itu yang aku lihat perjalanan spiritualmu ini ya, yang aku tarik energi di sini ya, memang mayoritas ya, nggak semua
sudah mengalami spiritual awakening. Bagi yang lagi mengalami spiritual awakening, pesannya tadi yang aku bilang, ini berdansa dengan kehidupan. Susah memang. Pertama kali dapat spiritual awakening, boro bisa dansa sama kehidupannya. Ada aku mengurung diri ya. Sampai pada satu titik aku melepaskan emosi itu. Karena kalau emosi nggak dilepas, galau, sedih, nggak dilepas, itu jadi positif, toxic, kayak toxic jadinya tetap ya. Toxic positivity kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah, perjalanan spiritualmu ya, bagi kalian yang masih terbangkitkan spiritualitasnya, semesta akan membimbingmu kemana seharusnya kamu mengarah ya, seperti itu. Sampai pada satu titik kamu ingin menyerah banget, itu berarti kamu berada di momen yang paling gelap. Tapi percayalah, momen paling gelap itu, hari paling gelap itu adalah sesaat lagi ketika matahari akan terbit. Tuh ya, oke. Coba cek zodiak dulu ya. Jangan terlalu serius. Zodiak kamu Gemini kebanyakan ya, ada di Aries, Leo, Sagittarius, ada di Libra, Aquarius juga ya, mungkin ada Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi karena ini pembacaan umum, mungkin juga ada kalian yang Virgo, Taurus, Capricorn. Nah, sekarang hadiahnya apa? Karena hadiahnya ini ya, aku lihat kamunya menjadi seseorang yang seperti digambarkan The Magician ini. Seorang manifestator ulung, seseorang yang bisa berdansa dengan kehidupan. Seperti itu yang aku lihat. Dan apapun yang terjadi kepadamu, misalnya kamu dihianati, misalnya kamu dimanipulasi, misalnya kamu dijatuhkan dengan cara yang enggak fair, keadilan itu akan datang kepadamu. Keharmonisan itu akan datang kepadamu. Mungkin salah satu anugerahnya adalah cinta, soulmate atau twin flame yang akan datang kepadamu. Ada relationship yang selaras. Ada true love ya, di sini bisa dimungkinkan seperti itu. Amin, amin, ambil aja energi positifnya. Coba aku akan buka ya, lovelies, hadiah semestanya menantimu. Walaupun di sini udah terlihat di keadilan yang akan datang kepadamu ya, misalnya kalau kamu kehilangan materi, seperti akan diganti dari arah yang nggak kamu sangka-sangka gitu loh ya. Mungkin juga kamu nggak menyangka akan mendapatkan cinta, karena kamu sepertinya udah kayak kayak I had enough gitu ya di cinta itu. Coba aku buka lagi ya hadiahnya, anugerahnya. Life supports me. My healing is in process. Ya. Sepertinya di sini kemauanmu untuk memaafkan. Tadi di sini juga ada memaafkan ya, untuk memaafkan siapapun yang ngebully kamu, perlakuan orang-orang terdekatmu memperlakukanmu di masa lalu, untuk dimaafkan. Karena dengan maafkan kamu justru membebaskan dirimu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini pun kehidupan itu ya diciptakan untukmu, itu untuk kamu isi dengan hal-hal yang baik-baik, karena kamu akan baik-baik saja. Di sini dikatakan you are safe ya. Oke. Nah, coba aku tarik lagi di anugerahmu ya, kan anugerahmu kalau aku lihat kemanapun kamu melangkah, Tuhan akan mengarahkan kamu, dan healing kamu sedang berjalan ya, sehingga someday kamu bisa menyuarakan suara hatimu, atau kamu bisa mewakili orang-orang yang hampir sama punya jalan cerita seperti kamu ya. Oke. Ada moon cycles. Oke. Artinya kamu lebih sensitif nih tentang mungkin kamu tertarik kepada hal-hal yang spiritual ya, dan kamu sebenarnya terpengaruh oleh kayak rotasi bulan atau rotasi planet. Itu aku kadang-kadang suka nggak bisa tidur. Ternyata pas bangun, karena aku lagi belajar ya, jadi aku suka kadang-kadang baru, oh ternyata semalam itu retrograde apa gitu. Oh semalam tuh lagi ada full moon di Libra misalnya. Karena kadang-kadang nggak tahu gimana, kayak nggak bisa tidur aja. Gitu ya, kayak capek gitu badannya. Nah, bisa juga ya share your voice ini dalam bentuk tulisan. Atau bisa saja yang lebih kayak sekarang itu kayak
YouTube channel, ya TikTok, di mana kamu bisa membantu orang-orang yang punya kesulitan seperti kamu. Ya, kamu juga diinisiasi semesta untuk punya suatu kemampuan lebih ya, gitu. Ya, coba nanti kamu tulis aja kemampuanmu apa di kolom komen ya. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo, file 2 tadi kamu pilih lama ya, tentang pertumbuhan spiritual, pertumbuhan jiwa, pertumbuhan suatu pertumbuhan ya, growth nggak pernah gampang. Pasti kamu harus melalui berbagai hal yang menyakitkan ya, yang membuatmu insecure kadang-kadang, yang membuatmu nggak tahu mesti gimana ya. Jadi di sini dikatakan growth is never easy, have faith and trust in the journey. Percaya aja kepada proses yang sedang diarahkan semesta, sedang diciptakan semesta, di mana kamu berada di dalamnya, karena kamu akan baik-baik saja. Seperti itu ya, ada pertumbuhan di kamu. Oke, coba kita lihat oracle yang lainnya. Ada rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Sepertinya ya, untuk perjalanan spiritual kamu, karena ini adalah tentang perjalanan spiritualmu dan hadiah semesta atau anugerah semesta yang menantimu ya. Akashi, your guidance is divinely guided. Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. Oke. Aku langsung aja buka ininya ya, tarotnya. Kamu kencang di Cancer ya, Cancer. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi karena ini pembacaan umum, dimungkinkan kamu ada yang Pisces, Scorpio juga ya. Oke. Jadi untuk yang PAL 2 ini, perjalanan spiritualmu ini sepertinya punya misi khusus untuk memberesin karma kamu, untuk membersihkan karma kamu, karena kamu nanti nol lagi, punya fase kehidupan yang baru gitu ya. Oke. Jadi aku lihat di sini bisa saja seperti digambarkan ada ancestral patterns, bukan saja kamu bersihin karma kamu, ada juga yang turun ke dunia ini, lahir sekarang di dunia ini juga untuk membereskan karma leluhur. Makanya di sini bisa saja berat. Bisa saja kamu waktu kecil sakit-sakitan. Karena mungkin kaget ya, aku mau ya janji turun ke dunia beresin karma ya, seperti itu. Nah, ini paling aku pilih juga. Aku waktu kecil sampai ganti nama 3 kali. Ya, seperti itu. Atau mungkin kalian starseed yang jiwanya itu bukan berasal dari bumi, sehingga ketika turun ke dunia ini kamu harus beresin sesuatu ya. Ada break the change ya. Break the chain, bukan change ya, break the chain. Mutusin rantai ya, seperti itu. Tuh kan, break the chain. Mutusin rantai karma seseorang agar semuanya beres nih, teratur lagi. Ibarat puzzle tuh semua udah terlihat jadi gambar gitu. Itu tugasmu. Berat memang kalau aku lihat ya. Tapi apapun itu, bagi kalian yang memang harus beresin karma kamu karena kamu punya sesuatu di masa lalu ya, kamu akan beresin karma tersebut dan healing gitu, ngeberesin masa lalu dan menumbuhkan yang sekarang gitu ya, heal the present. Itu yang aku lihat, karena ke depan ini ya, kalau aku lihat di anugerahnya sudah kelihatan untuk para pile 2 ini memulai sesuatu yang baru, ke fase kehidupanmu yang baru. Jadi di kehidupan sekarang bisa saja ketika kalian beres nih karmanya, kalian akan melaju seperti the chariot ini, melaju gitu loh, unstoppable ya, seperti itu, unstoppable. Kamu mau punya anugerah besar. Bisa jadi yang pilih PAL 2 ini, misalnya kamu terkenal nih sebenarnya, tapi kamu punya suatu kesulitan, dan kesulitan itu, kejatuhan itu berat memang, mungkin berkali-kali, karena beresin karma berat banget ya. Misalnya kamu jatuh di cinta, di
finansial juga. Besoknya gitu lagi. Berulang-ulang sampai kamu kuat banget. Gitu, sampai kamu kuat banget. Karena di Akasha ini itu kan tentang record tentang perjalanan jiwa seseorang. Kalau aku lihat, kamu tetap diarahkan semesta, tetap dijaga. Jadi kamu kalau ada alur ceritamu yang agak melenceng, kamu akan diarahkan lagi. Walaupun itu seperti digambarkan Four of Swords, sebelumnya kamu mengalami kayak ibaratnya tuh tower moment. Makanya banyak recuperation di sini. Banyak di sini kamu healingnya tuh banyak. Healing udah selesai, ada lagi. Healing selesai, ada lagi. Gitu ya. Sampai kamu seperti digambarkan The Chariot ini melaju. Selesai sudah. Ya. Hadiah semestanya, anugerahnya yang aku lihat di sini ada di kamunya. Kamu terlahir menjadi kamu yang baru. Beres nih karma kamu. Ibaratnya nanti ya, kalaupun ya ini kenapa yang aku pilih ya, kadang-kadang ya kalau aku baca komentar di grup di Facebook tuh ada grup tentang reincarnation, atau grup dari Dr. Brian Weiss yang ngebahas tentang reinkarnasi juga. Banyak loh komen yang hampir sama aku. Gue nggak mau lagi lo turun hidup lagi gitu, mendingan udah di sana aja deh, di dimensi lain gitu ya, karena kayaknya hidup di bumi ini penuh dukanya dibanding sukanya gitu. Pokoknya kalaupun punya anugerah, gue mendingan nggak turun lagi deh, kayak gitu ya. Lucu sebenarnya ya. Nah, di sini sebenarnya hadiah semestamu ya, anugerahmu itu ini, selain kamu melaju, suatu pemenuhan materi, ada pemenuhan dengan keluarga jiwamu juga ada. Keluarga jiwa ini bisa juga Seven of Pentacle ya. Maksud aku di sini ada pemenuhan di kamu. Pemenuhan materi. Seperti itu ya. Dan di The Chariot ini kan aku lihat ada dua tiger ya, yang beda-beda. Bisa saja kamu juga ada suatu pemenuhan di cinta. Gitu. Tapi apapun itu ya, ini hadiah menantimu seperti digambarkan 7 koin ini. Gitu, karena kamu udah beresin karma, ada misi yang harus kamu beresin, dan bisa sedang berlangsung, bisa sudah berlangsung. Kalau sudah berlangsung, ini kamu dapatkan nih materi. Sorry, tadi aku lihatnya kok 10 koin ya. Ya nggak apa-apa, diklaim aja, berarti dapat juga ya. Untuk mudah-mudahan sih bagi kalian singles ya, dapat jodoh juga gitu ya. Coba aku buka oracle ya, mana tadi oracle-nya. Oke, bismillah ya, untuk melihat lagi anugerahnya apa. Divine wisdom guides me. Yes, kamu akan dituntun seperti tadi digambarkan Akasha. Your guidance is divinely guided. Akan selalu, semesta nggak bakal ngelepasin kamu. Bala tentaranya beliau, spirit guide ya, ancestors, malaikat penjaga akan selalu menjagamu. Terutama kalau aku lihat ya, kalian ini sensitif di intuisi. Kalian ini punya bakat juga, bakat-bakat spiritual. Seperti itu ya, walaupun sebenarnya misimu itu ada untuk beresin karma kalau aku lihat ya, gitu. Oh, banyak banget, ada 4, nggak apa-apa ya. I can release the past, oh my God, and forgive everyone. Ya Allah, tentang melepaskan masa lalu dan memaafkan semua orang. Karena kamu ketemu mereka untuk bayar karma, gitu. Walaupun kamu merasa misalnya nggak bayar karma, tapi kamu dapat anugerah, gitu. Sama, clear the past, heal the present, forgive everyone. Tuh, ya, oke. I love life. In the end, kamu akan mencintai kehidupan dan kehidupan akan mencintai kamu. Gitu, ya. Oke. Freedom is my divine right. Nah, seperti digambarkan di Chariot, kamu melaju, men. Jadi manifestator ulung. Kamu manifestasi apa aja, insya Allah terwujud. Ini aku ya, cerita manifestasi aku tuh gini dulu ya, waktu lagi kejatuhan. Yang berat tuh aku ngerasainnya di kejatuhan materi, lebih berat daripada cinta. Berat banget deh ya. Jadi aku manifestasi gini, aku tulis di buku ya. Aku ingin penghasilan misalnya sekian juta per bulan.
aku di rumah aja tapi dapat uang. Aku di rumah aja ngasek gitu ya. Karena dulu aku kerja di proyek suka panas kan. Sambil nonton TV gitu, sambil nonton film. Kejadian dong. Jadi tarot reader, ya kan? Terus aku manifestasi tentang aku ingin traveling. Itu sempat kejadian loh. Tapi emang harus ada langkah yang kamu lakukan ya. Misalnya kamu nulis nih manifestasi ingin traveling, tapi kamu nggak tahu gimana, bikin aja paspor sambil nggak tahu gimana caranya. Waktu itu uang nggak ada, tapi ada manifestasi dan terwujud. Tahu-tahu diundang jadi translator. Walaupun waktu itu aku nggak certified ya, tapi karena lagi urgent, nggak ada orang yang bisa yang certified, ya aku yang berangkat. Kayak gitu ya. Jadi aku lihat sih anugerahmu ini nanti banyak banget dari hal-hal kecil. Bisa saja manifestasimu, harapan impianmu terwujud ya. Tapi pastinya apapun itu aku rasa kamu akan selalu guided gitu loh, diarahkan oleh semesta. Jadi pastinya di sini pesannya tuh untuk kencang ya, untuk pile 2 ini. Ikutin intuisi. Karena itu yang mengarahkan kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Gitu loh pile 2 ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.